aku melihat anak perempuan kecil yang dipasung, tapi kedua matanya tidak ada, menyisakan dua lubang mata yang mengucurkan darah. Aku sempat mencerna lebih dulu, memastikan itu benar manusia atau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membagikan kisah tentang pesugihan. Wow, ya jadi pesugihan ini bermacam-macam ya. Dan di setiap daerah, pesugihan ini pun akan berbeda nama maupun cara ritualnya. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membagikan kisah tentang pesugihan dari tanah Sulawesi yang bernama Pesugihan Patiro Kanja. Ini adalah salah satu pesugihan dari tanah Sulawesi yang mana ritualnya sangat mengerikan sekaligus menjijikan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk sama-sama kita dengerin. Langsung aja pasang headset kalian. Stay tune on Lelaki Sejati. Patiro Kanja, pesugihan dari tanah Sulawesi dengan ritual yang paling mengerikan sekaligus menjijikan. Panggil saja aku Rini. Ketika menceritakan kisah ini, aku sedang berada di balai warung yang tidak jauh dari makam ibu. Aku baru saja mengunjungi makam ibu, yang mana sejak meninggalnya belum pernah kulihat jasadnya karena banyak alasan. Sedih. Ketika sekarang aku baru tahu jika alasan-alasan itu hanyalah alibi bapak untuk menutupi perbuatan biadabnya. Ya, bapakku melakukan pesugihan dan ibu adalah salah satu korban tumbalnya. Orang yang selama ini kupercaya tempatku bersandar ternyata adalah manusia yang mengerikan, kafir, dan pembunuh ibuku. Sejujurnya aku bingung ingin mulai cerita dari mana. Aku amatlah syok seperti habis dihantam benda berat yang membuatku limbung seketika dan tak tahu harus berkata apa. Aku baru saja menuntaskan studi abroadku. Tak pernah terfikir sebelumnya bahwa bocah kampung sepertiku yang berasal dari pedalaman Sulawesi bisa melanjutkan pendidikan sampai ke negeri orang. Privilege? Oke, kuakui iya. Aku kuliah dengan biaya sendiri karena ekonomi bapak saat itu sedang menanjak. Sebelumnya, aku pulang ke Indonesia bukannya tanpa kabar. Tapi belakangan ini, bapak memang sulit sekali dihubungi. Kabar terakhir yang kutahu pun bapak sedang sakit-sakitan. Namun kepulangan mendadakku membuka satu persatu rahasia yang selama ini disembunyikan oleh bapak. Ketika aku pulang ke rumah, aku terkejut ketika melihat orang asing di rumah yang ternyata dia adalah istri baru bapakku. Bapak tak pernah bilang sebelumnya bahwa dia menikah lagi. Aku dipaksa menerima kenyataan tersebut. Namun ada yang berbeda dari rumah yang dulu kutinggali ini. Selain tampak berantakan, rumah ini juga berbau campur aduk. Aroma dupa menyengat bercampur dengan bau amin yang tak kuketahui bersumber dari mana. Rumah tempatku tinggal memiliki halaman pekaraman yang luas dan berada di daerah perbukitan yang bahkan jaringan sinyal pun sulit. Jarak antara rumah cukup jauh dan lebih dulu dilewati petak-petakan kebun, barulah ada rumah lagi. Hanya sedikit sekali rumah yang saling berhimpitan. Hawa rumahku aneh, kadang pengap, kadang dingin. Tapi bau-bau amis itu selalu ada seolah melekat pada lantai, padahal sudah berkali-kali kupel dengan cairan pewangi, namun baunya tetap tidak hilang. Entah penciumanku yang salah atau bukan, tapi aku merasa semakin aku pel, bau amis itu jadi semakin menguap. Namun anehnya, bapak dan istri barunya mengakui tidak mencium bau-bau itu. Heran. Baru ini aku merasa tidak nyaman berada di rumah sendiri. Aku
Aku tak banyak berkomunikasi dengan istri baru Bapak. Selain karena malas, karakter orangnya pun seperti pendiam. Bahkan dia seperti cenderung menghindariku. Keganjilan dimulai kala satu malam, banyak orang-orang berpakaian serba putih datang ke rumah. Mereka seperti menuakan Bapak. Kalau kata Bapak, mereka adalah jamaah pengajiannya. Namun, mereka semua tampak aneh. Masing-masing dari mereka menyerahkan satu kantong hitam yang berbau seperti daging busuk. Kuperhatikan, tiap-tiap dari mereka menatap istri baru Bapak dengan ganjil. Sampai-sampai perubahan raut wajah ketakutan terlihat jelas dari wajah istri Bapak. Dan malam itu, aku disuruh masuk ke kamar oleh Bapak. Namun rasanya rumah mendadak pengap dan panas. Aku pun bermaksud membuka sedikit pintu kamar. Aku terkaget ketika melihat mereka semua melakukan pengajian dengan aneh. Mereka duduk bersila mengelilingi yang dimana di tengah-tengahnya ada istri Bapak yang duduk sembari memangku sesaji, dan di hadapannya ada banyak burung-burung gagak mati yang dijejerkan. Asap dupa mengepul di mana-mana. Orang-orang itu menggelengkan kepala cepat seperti orang kerasukan, sembari membaca ayat-ayat yang kurasa itu bukanlah ayat doa, melainkan mungkin mantra. Dan yang paling mengejutkan ialah ketika mereka semua masing-masing memakan bangkai burung gagak yang masih utuh. Termasuk Bapak dan istri barunya yang memakan paling banyak sembari menangis seperti terpaksa. Mengingat kejadian itu, aku masih merasa mual. Sejak saat itu aku merasa ada yang tidak beres dengan Bapak dan rumah ini. Aku takut dan benar-benar tak berani keluar kamar. Sepanjang malam aku tak bisa tidur. Aku mendengar suara desahan, maaf, seperti orang sedang berhubungan badan dari kamar Bapak. Tapi di waktu yang sama, aku juga mendengar suara Bapak masih ada di ruang tamu. Lalu siapa yang mendesah di kamar Bapak? Tak sampai di situ, puncaknya aku mendengar suara anak kecil merintih kesakitan dari arah kamar belakang. Ya, kamar yang terpisah dari rumah utama. Letaknya ada di halaman belakang dekat sumur. Suara itu terdengar jelas dan nyata, dan karena penasaran, aku coba untuk memeriksa halaman belakang. Gelap. Aku harus lebih dulu melewati sumur berlantai batu yang licin karena berlumut. Semakin dekat, semakin jelas pula suara anak kecil menangis itu. Namun, kamar tersebut dikunci gembok karena dinding kamar itu terbuat dari anyaman bambu. Aku coba mengintip dari lubang-lubang bilik yang agak renggang, dan aku melihat anak perempuan kecil yang dipasung, tapi kedua matanya tidak ada, menyisakan dua lubang mata yang mengucurkan darah. Aku sempat mencerna lebih dulu, memastikan itu benar manusia atau bukan. Kuintip lagi dan kuperhatikan kedua tangan anak itu diikat dan kakinya dipasung kayu yang terpantek mengunci tubuhnya. Sekujur kaki anak itu dipenuhi luka nanah seperti luka-luka melepuh. Dari lubang matanya terus mengucurkan darah. Dia menangis, merintih. Dari isak tangisnya aku meyakini bahwa dia benar-benar anak manusia. Tapi siapa dia? Mengapa dia dikurung seperti itu? Sekujur tubuhku bergidik merinding. Apa yang selama ini Bapak lakukan? Mungkin kamu yang mendengar cerita ini akan mengecamku. Mengapa aku tidak langsung menolong anak itu? Situasiku saat itu seperti terhimpit. Pikiranku masih berupaya mencerna rangkaian kejadian-kejadian aneh yang kutemui. Dari mulai perkumpulan aneh sampai memakan bangkai burung gagak, suara mendesah di kamar Bapak, hingga anak ini. Aku benar-benar ketakutan setengah mati waktu itu. Aku tak cukup berani dan memilih untuk mengambil tenang dulu agar bisa berpikir jernih. Namun, ketika hendak balik ke kamar, aku mendengar suara rintihan perempuan meminta tolong. Ya, suara itu sangat jelas. Aku melihat sekeliling tapi tak ada siapapun. Aku merasa sangat janggal saat melihat halaman belakang yang dulu waktu aku kecil tertata rapi dengan tanam-tanaman, kini nampak seperti tanah lapang dengan gunduk-gundukan tanah mirip kuburan yang tidak terurus. Buru-buru aku kembali ke kamar karena takut ketahuan Bapak. Dan hari-hari setelahnya, kumpulan orang-orang berpakaian serba putih itu
masih sering datang ke rumah bapak memberikan seserahan. Aku pernah memergoki istri bapak masuk ke bilik belakang, tempat anak dipasung itu untuk memberi makan. Saat itu aku baru benar-benar yakin kalau yang aku lihat itu adalah manusia benar, bukanlah ilusi. Selama di rumah ini, aku sering berhalusinasi, melihat sosok-sosok aneh, perempuan merayap di langit-langit rumah, suara-suara mengeram, mendesah, merintih, bahkan tertawa mengikik. Semua itu terus terjadi setiap malam sampai aku tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Dan ketika menimba air di sumur, aku juga melihat sosok perempuan merangkak naik dari dalam sumur seperti hendak menarikku sampai satu waktu di tengah malam. Tubuhku seperti merasa digerayangi ketika aku sadar aku melihat bapak hendak melakukan hal yang tidak senonoh padaku. Maaf, bapak seperti mau memperkosaku. Tapi bapak tampak berbeda. Dia meneteskan air liur yang amat banyak sampai membanjiri wajahku. Aku berteriak, berusaha memberontak, tapi tubuhku terikat, seperti terikat tanpa sebab. Aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Pandanganku mulai mengabur berbayang. Aku mulai ditindih hingga aku sesak napas. Tapi kemudian ku dengar suara pintu terbuka keras dan tubuhku kembali bisa bergerak. Di ambang pintu, aku melihat bapak sedang berdiri dengan raut wajah panik. Aku menangis dengan shock. Jika bukan bapak, siapa sosok yang tadi menyerupai bapak yang hendak memperkosaku? Saat itu aku tak lagi bisa membendung semuanya. Aku mengungkapkan hal yang semua kulihat. Kupertanyakan juga ke bapak, sebenarnya ibu meninggal karena apa? Tapi bapak tak bisa menjawab. Dia hanya menangis. Esoknya, bapak tiba-tiba jatuh sakit hingga tak bisa bangun lagi dari kasur. Bapak sulit makan. Semua makan yang disuapi langsung terbuang lagi lewat muntah. Bapak hanya makan makanan yang diberikan istrinya. Aku pernah mengintip, ternyata istri bapak memberikan makanan bangkai burung gagak yang langsung dilahap habis oleh bapak sampai bekas-bekas darahnya pun dijilati. Meskipun satu rumah, istri bapak selalu menghindar tiap kali ku ajak bicara. Bagiku dia seperti orang bisu. Tapi satu-satunya dia bicara padaku ialah ketika aku menanyakan tentang anak yang ada di bilik belakang, dan dia hanya menjawab dalam bahasa daerahku yang artinya, jangan mengusik kalau nggak mau diusik. Dia adalah anakku, sedang sakit. Jangan pernah ikut campur jika tak mau celaka. Ucap istri bapakku lalu berlalu begitu saja. Aku betul-betul tidak mengerti sama semua ini. Kian hari tubuh bapak kian mengurus. Ketika sedang berusaha menyuapi bapak bubur, aku pun memberanikan diri untuk bertanya. Pak, ibu sebenarnya meninggal karena apa? Tolong jawab pertanyaan Rini dengan jujur, Pak. Dan siapa anak di bilik belakang itu? Dan siapa orang-orang yang suka datang ke rumah? Siapa? Lagi-lagi bapak menangis, tapi kali ini dia menjawab pertanyaanku dengan hal yang paling kutakutkan. Ibu meninggal karena bapak. Bapakmu jana. Anak itu anak tiri bapak. Bapak harus terus menikah lagi lalu menumbalkan mereka dan menyerahkan istri-istri bapak ke makhluk itu agar bapak terisak. Tubuh rentanya gemetar. Agar kita selamat, agar kamu tidak menjadi tumbal dia. Lanjut bapak, dugaan terburuk yang ada di kepalaku terbukti benar. Jadi ibu meninggal ke jadi tumbal. Bapak nggak sangka semua jadi seperti ini. Kamu harusnya jangan pulang, biar bapak yang menyelesaikan ini. Malam itu menjadi mimpi buruk yang kuharapkan segera bangun. Aku masih tak bisa menerima kenyataan semua ini. Tak tahu lagi harus berbuat apa setelah mengetahui ini semua. Anak yang kulihat di bilik belakang itu ternyata adalah saudari tiriku yang dipersiapkan untuk tumbal. Matanya bolong karena dicongkel dengan jari bapak sendiri. Oh iya, satu lagi. Gundukan tanah di halaman belakang itu ternyata adalah kuburan tumbal-tumbal yang tidak lain ialah saudara-saudara tiriku dan istri-istri baru bapak sebelumnya. Di sini, di kuburan ibu, rasanya aku ingin menyalahkan ibu.
Kenapa ibu membiarkan bapak bersekutu dengan setan? Dunia terasa hancur seketika. Apa sebaiknya aku menyusul ibu saja? Ya, itu tadi teman-teman cerita dari kami. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita, bisa memberikan hiburan lah yang pasti buat teman-teman. Dan sebelumnya admin berpesan, ambil saja hikmah-hikmah yang baik dari cerita ini dan buang yang buruknya. Intinya jangan pernah meminta kekayaan atau apapun itu kepada makhluk lain. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama Lelaki Sejati. Ciao.